Jadi Nanti dulu masuk ke dalam cerita pertama. 1, 2, 3. langsung aja. Jadi tolong didengarkan ya baik-baik Yap. karena dari kalimat ke kalimat ini sangat berarti. Jadi agar penonton memahami alur ceritanya seperti apa. Betul. Jadi supaya Gitu. tidak ketinggalan, dan kalau nanti ada pertanyaan boleh di akhir cerita. Nice. Langsung aja, Sep. Boleh. Check it out. Judulnya ini Malam yang Berbeda disebutin gak sih tempatnya? Jadi judulnya ini Malam yang Berbeda di Lewi Gajah. Aku akan bercerita tentang pengalaman hororku bersama teman-temanku yang sampai sekarang tidak pernah kami lupakan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2009 dan terjadi pada malam hari. Ya pasti malam hari kali ya. Pasti malam, Bud. Kalau siang mah Langsung aja, perkenalkan, namaku Yupi. Aku tumbuh di sebuah kampung di daerah Lewi Gajah. Tempat yang siang harinya terasa biasa saja, bahkan hangat. Tapi malamnya seperti punya wajah lain yang tidak semua orang berani tetap terlalu lama. Ada 9 orang yang terlibat pada malam itu, termasuk aku, Yupi, temannya itu Asep, Derry, Dani, Cecep, Teddy, Ian, Agus, dan Herman. Waktu itu aku dan teman-temanku hampir setiap hari berkumpul di rumah Ian. Rumah itu sudah seperti markas kecil kami, tempat tertawa, bercanda, bernyanyi, dan apapun itu untuk menghabiskan waktu dari siang sampai malam. Di samping rumahnya Ian, ada sebuah pemakaman tua, luas, sepi, dan dulu sangat terkenal angker. Di area pemakaman itu ada satu pohon beringin yang sudah sangat tua dan sangat besar. Konon katanya ada sesuatu yang sering menampakkan diri au. dalam berbagai bentuk seperti bayangan hitam, wanita berbaju putih, kakek-kakek, ular, bahkan ada yang bilang pernah ada yang melihat seekor monyet putih. Cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut seperti angin yang tidak pernah benar-benar berhenti. Jadi ceritanya terus nyambung, mulut ke mulut, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun mungkin. Betul. Jadi intinya ada 9 Orang. ada 9 orang remaja lah kita sebut remaja. 9 remaja. Tongkrongan lah biasa, Sep. Ya. Tongkrongan. Jadi ada punya tongkrongan di satu base camp lah ya. Tuh, nah, kebetulan base campnya itu di rumahnya Ian namanya. Ian. Betul. Oke. Dan rumahnya Ian ini kebetulan bersebelahan dengan makam tua ya. Makam tua dan Ada pohon beringin di makamnya. horor kayaknya Bud di situ Bud ya. Horor. Horor ya. Udah kebayang tuh kayaknya Bud suasananya tuh ya, kalau tiap hari anak-anak nongkrong juga kayaknya berkecimpung sama hal-hal yang Pasti sih gitu kayaknya ya. Coba Kita lanjut Bud. aja dulu ya. Lanjut dulu aja Bud. Oh iya, ini adalah cerita dari sudut pandangku, Yupi. Nah, Nah, jadi ini dari sudut pandangnya si pencerita, si Yupi namanya ya. Di area pemakaman itu banyak makam-makam tua dan ada sebuah pohon beringin besar yang sudah sangat tua, dan ada satu pohon besar lagi, aku lupa nama pohonnya. Oh, jadi di si makam ini ada 2 pohon ya. 2 pohon. Yang satu pohon beringin, yang satu pohon caringin. nggak tahu sih, soalnya dia nggak tahu namanya, mungkin pohon caringin kali ya. Ya, bisa. Nah, pemakaman tua itu pun menjadi sebuah perbatasan di antara 2 RW.
Oh, ya 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 ya. Lanjut lanjut. Dulu saat aku masih kecil, masih banyak cerita-cerita horor daripada warga setempat tentang inilah, tentang itulah di lokasi tersebut. Jadi Gitu. banyak cerita yang menceritakan A, B sampai Z begini ya. Oke. Nah, dan karena seringnya warga melihat penampakan sesuatu dan karena usia pohon yang sudah tua juga, terkadang ada saja dahan atau ranting pohon itu yang patah dan jatuh. Mm. Sampai pernah ada orang yang tertimpa oleh ranting yang jatuh. Nah, karena cukup membahayakan, pada akhirnya beberapa tahun berikutnya, warga sepakat nih untuk memotong pohon beringin itu sampai habis. Dan menyisakan satu pohon besar lain yang berdiri diam seolah menggantikan sesuatu yang telah pergi. Oh, Nah, iya, jadi iya. karena Pohonnya di banyak Enggak, sudah jadi memakan korban kayaknya ya. betul karena pohon beringin itu udah sangat-sangat tua kali ya. Hmm. Jadi katanya ini kayak rantingnya atau Ya daun-daunnya, daun-daunnya bala gitu Bu. bala lah Kayak gitu. bala. Malahan ya gitu sampai ada kejadian Tertimpa ya, ada orang ketimpa ya. betul oleh ranting pohon tersebut. Jadi akhirnya si warga memutuskan untuk Untuk menebang menebang pohon pohon beringin. tersebut Jadi itu. sisa si Caringinnya ini pohon ya. cari, kita sebut pohon caringin aja Pohon ya, caringin aja biar lah ya. lebih mudah. Betul. Lanjut, Sep. Lanjut lanjut lanjut. Nah, semenjak pohon beringin itu tidak ada, selain di rumah Ian, kami pun selalu nongkrong di bawah pohon yang tersisa di siang hari. Oh, berarti nongkrong di pohon caringin ya. Ya. Nah, tempat itu terasa sejuk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, duduk di bawah pohon itu, bercanda tanpa rasa takut sedikit pun. Tapi saat maghrib tiba, suasana berubah. Udara terasa lebih berat dan tanpa perlu bicara, kami semua tahu malam bukan milik kami. Maka dari itu, saat malam hari tiba, kami selalu berkumpul di rumah temanku Ian. Jadi sekarang ini bukan sekarang sih ya, mungkin anak-anak ini di siang hari pada akhirnya sering nongkrong lah Ya, di sering nongkrong di rumah Ian ini ya. Atau enggak di nongkrong di pohon beringin Betul. ini ya. Bukan di beringin kan udah Oh nggak iya, ada di pohon caringin. Oh iya. Betul. Di siang hari, Di cuman siang karena hari. kalau sudah mulai gelap terasa auranya, aura-aura. Aur-auran pokoknya auranya. Auranya rada-rada ya gitulah ya. Mhm. Suasana kuburan pasti pada tahu lah ya. Ya. Jadi kalau di malam hari nongkrong berpindah tempat lah ke rumah Nah, Ian. Tuh, sok lanjut, Bud. Nah, singkat cerita, pada hari kejadian malam itu terasa berbeda. Aku lupa saat kejadian itu hari apa. Yang jelas ini terjadi di malam hari. Pada hari itu kami berkumpul. Mulai dari sore hari, kami kumpul dengan personil lengkap 9 orang. Karena pada hari sebelumnya tidak pernah kumpul semua. Jadi kadang hanya 4 orang, kadang 6 orang, karena kesibukan masing-masing. Nah, pada sore harinya itu, ternyata ada proses pemakaman jenazah. Jadi ada 2 jenazah yang dimakamkan pada sore itu. Aku tidak tahu itu jenazah siapa karena yang meninggal adalah warga dari RW sebelah. Nah, jadi Pada saat sore harinya itu ada yang meninggal 2 orang dimakamin di pemakaman Mama itu. itu. Dan kebetulan di hari itu personil lagi lengkap-lengkapnya nih nongkrong di rumahnya. Ya. Iya. Oke. Nah, saat hari itu kami semua kumpul dari sore hari. Entah kenapa pada hari itu kami semua sangat aktif. Ada yang fokus mengobrol, ada yang fokus bercerita, ada yang fokus bermain musik seperti main gitar, dan ada yang bernyanyi keras dengan nada yang bahkan tidak jelas arahnya. Pokoknya pada sore itu kami sangat aktif. Bahkan kami sampai lupa bahwa beberapa jam sebelumnya sudah ada yang dimakamkan, yaitu 2 jenazah tadi ya. Nah, semakin malam malah semakin aktif. Jadi cenderung berisik karena semua bernyanyi dengan volume yang lumayan keras.
walaupun dengan suara yang fals dan nggak karuan, tapi jika kumpul ya asik-asik Asik aja lah ya, gitu. tambahnya juga tongkrongan bud. Betul. Jadi si tongkrongan ini dari sore ya beraktivitas seperti tongkrongan Ya, pada umumnya lah ya. Ada yang ngobrol, ada yang curhat, Ada yang galau. ada yang galau. Kayaknya pasti ada yang galau. Pasti Sep. ada yang galau. Yang paling utama ya pasti ada yang main gitar lah ya. Jadi mungkin apa artinya tongkrongan tanpa bermain gitar? Betul. Anjir. Jadi salah satu pengiring ya bud ya. Betul. Pengiringin kegalauan dan lain sebagainya. Malah makin malam malah makin asik katanya Sep. Ya. Langsung lanjut lagi. Nah, di tengah kebisingan itu sesuatu mulai memperhatikan kami. Pada saat itu sekitar jam 9 malam, kami masih saja berisik. Tapi ada salah satu teman kami bernama Herman yang hanya diam. Dia tidak ikut bernyanyi, tidak tertawa, hanya duduk menatap ke arah kebun di seberang rumah Ian. Awalnya kami tidak peduli. Lalu sampai ada salah satu temanku bernama Asep yang memperhatikan lalu bertanya ke si Herman, "Man, kunaon ngalamun wae?" Artinya, Man, kenapa ngelamun terus? nah, Herman tidak menjawab. Dia tetap fokus memperhatikan ke arah kebun. Sampai kami semua pun berhenti bernyanyi karena melihat Herman yang hanya diam. Nah, lalu Asep menepuk pundak Herman. Herman tampak kaget. Asep pun bertanya, "Kunaon, bro?" Kenapa bro? Nah, Herman pun menjawab sambil menunjuk ke arah kebun itu. "Hei, barudak, itu naonnya?" Hai anak-anak, itu apa ya? Herman ngelihat sesuatu nih, Sep. Aduh. Sontak kami semua pun langsung mengarah ke pandangan ke arah kebun itu. Nah, kebun itu dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan suasana pada saat itu langit sangat cerah. Dan kebetulan sedang ada bulan bersinar dengan terang. Kondisi malam itu sangat cerah, jadi walaupun malam hari kami sangat bisa melihat pohon-pohon dengan jelas. Oh, jadi si setupnya itu ternyata ternyata depan rumah Ian ini ada kebun juga. Ya. Jadi di sampingnya ada makam, di depannya pun ternyata ada kebun ya. Lalu kami serentak semua berhenti. Jadi kegiatan tiba-tiba berhenti. Total. Karena satu persatu kami melihat ke arah yang ditunjuk oleh Herman, yaitu ke arah kebun. Di sana, di antara pohon-pohon tinggi yang diterangi cahaya bulan, ada sesuatu. Awalnya hanya seperti kain putih yang bergerak. Anjir. Naik turun hingga di dahan lalu naik lagi. Salah satu temanku yang lain bicara sambil menunjuk, "Itu naonnya nu ngapung pindah-pindah kalur ke handap di kitu wae terus layangan lain." Itu apa ya yang naik turun? Layangan bukan? Sontak kami semua tertawa dan aku bilang, "Panya aya nu main layangan jam sakieu ieu teh jam 8 peuting." Masa ada yang main layangan malam-malam? Ini jam 9 malam. Kami sempat tertawa. Tapi tawa itu tak lama karena jika diperhatikan benda itu tidak seperti layangan. Dia terlalu hidup, pergerakannya tidak wajar. Dan semakin lama semakin jelas bentuknya. Mulai menyerupai manusia. Wow. Ada kepala, ada rambut panjang, dan dia tidak jatuh, dia melayang. Berarti ternyata Sep yang ngelihat itu teh semua berarti. semua ya? Sep. Semua berarti ya, bukan satu orang ya. Berarti kan coba kan biasanya kan kalau ada yang kayak gitu But ya, satu yang lihat yang lain nggak lihat. Tapi ini semuanya. Makanya tadi ya
Mereka langsung shock, Sep, ngelihat ini. Herman tiba-tiba berteriak, suaranya memecah keheningan. Kunti lain eta. Itu kunti bukan? Kuntilanak bukan. Iya, kuntilanak bukan. Kali ini tidak ada yang tertawa karena setelah diperhatikan memang bentuknya seperti kuntilanak. Heeh. Ketakutan mulai merambat pelan tapi pasti. Beberapa dari kami mundur, beberapa bersiap lari. Herman yang sedari tadi sudah merasa ketakutan, bersiap-siap untuk lari, tapi karena teman-teman yang lain belum juga berlari, Herman masih menunggu. Niatnya mungkin agar larinya bareng-bareng. Setelah beberapa lama, sesuatu itu makin terlihat jelas. Dan kalau diperhatikan kok semakin mendekat. Saat bentuknya semakin jelas, temanku mulai berlari. Tapi aku dan 3 orang temanku masih bertahan. Bukannya karena berani, tapi karena tidak percaya dengan apa yang kami lihat dan ingin memastikan apa sebenarnya itu. Nah, jadi ternyata pada saat 6 udah lari, karena si sosok kuntilanak ini kayak mulai mendekat. Jadi yang 6 orang ini lari, berat gitu ya, lari barengan. Tapi anehnya yang si 3 orang ini termasuk pencerita ini, si Yopi, malah diem karena penasaran. Nah, ada satu hal yang menurutku aneh. Kan biasanya kalau lagi kumpul nih, lalu melihat 1 orang 2 orang saja. Tapi kenapa sih di kondisi sekarang ini 9-9-nya malah melihat sosok kuntilanak itu? Iya. Kembali ke cerita lagi, saat teman yang lain pada berlari, aku dan ketiga temanku kan masih bertahan. Bukan karena kami berani, tapi karena kami masih penasaran itu apa sih. Jadi mungkin si orang berempat ini, oh ternyata berempat, Sep, yang bertahan. Berarti yang lari 5 orang ya. 5 orang. Jadi masih percaya nggak percaya nih saya, ternyata orang berempat ini ada tuh sosok itu di dunia nyata. Betul. Nah, pada satu momen makhluk itu turun dong, Sep. Anjir. Turun kasta lagi. Salah. Turun dari pohon. Anjir, orang nggak sanggup ya ini cerita lagi nih. Dia tidak lagi di pohon, dia hinggap di atap sebuah gubuk di tengah kebun. Oh, ternyata ada gubuk berarti ya di kebun itu ya. Kayak itulah biasa kayaknya tempat istirahat gitu deh ya. Tempat istirahat para petani ya gitu kayaknya. Nah, karena di kebun memang ada sebuah gubuk ya, benar, untuk istirahat petani. Dan posisinya itu kalau ditarik garis lurus itu sejajar dengan rumahnya Ian. Waduh. Lurus berarti ya. Berarti ini rumah, ini apa? Pos, gubuk. Bukan pos, gubuk. Ini rumah Ian berarti sebelah sini. Jadi kelihatan lurus langsung ya. Kayak kita lihat kamera kayak center gini ya. Banget ya. Center ya. Nah, di momen itu makhluk itu turun dan hinggap di atap gubuk itu. Dan kami berempat berdiri di atas rumah Ian. Secara langsung kami berhadap-hadapan walaupun jaraknya lumayan jauh dengan posisi gubuk. Dan yang membuat kami ketakutan sampai berlari-lari adalah kami itu berhadapan sejajar dengan makhluk, dan yang terjadi pada saat itu adalah dunia seperti ditarik. Pandangan kami menyempit, pandangan mata kami berempat seolah-olah seperti di zoom. Dalam pandangan mata kami seperti kami dan makhluk itu hanya berjarak 1 meter. Anjir. Berarti pada saat itu seolah-olah mereka ditampakin langsung ya. Lah, kami berempat benar-benar melihat dengan jelas wajah makhluk itu dengan sangat jelas. Berarti ya kayak kita gini lah, segini meureun. Anjir, mun orang pingsan kayaknya, Bud. Wah, enggak kuat, Sep. Mau pingsan mau lari.
pingsan aja lah. Pingsan aja. Lanjut aja Sep ya. Lanjut. Kejadian itu tidak lama, hanya beberapa detik terasa begitu lama. Dan pandanganku melihat wajahnya dengan sangat jelas. Wajahnya keriput seperti nenek-nenek yang sudah sangat tua. Wajahnya keriput dan banyak luka. Tatapan matanya melotot dan matanya merah menyala. Mulutnya terbuka dan terdapat gigi-gigi yang tajam dan berantakan. Dan ada 2 gigi taring yang sangat besar dan panjang. Ekspresi dia menyeringai, sangat menakutkan, dan aku melihat dia menjulurkan lidahnya keluar. Dan lidahnya itu sangat panjang menjuntai sampai ke tanah, dan dari mulutnya itu keluar cairan seperti darah. Wajir. Taring berantakan, mata merah, lidah panjang, ngeluarin darah. Wah, gila, ini ekstrim banget, Sep. Duh, lanjut aja gitu, Sep ya. Masuk, lanjut dulu, Bud. Minum dulu lah. Biar tenang, Bud. Ternyata masih berlanjut nih tatap-tatapan ini, Sep. Jadi dia tertawa, suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat tubuhku membeku. Kami berempat tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa melihat atau mungkin dipaksa untuk melihat. Dalam beberapa detik yang terasa sangat lama, lalu semuanya kembali normal. Dan pandangan kami pun normal kembali. Makhluk itu sudah naik lagi ke pohon, dan kami akhirnya bisa bergerak. Kami pun akhirnya bisa berlari tanpa melihat ke belakang. Lari menyusul teman-teman kami yang tadi sudah lari duluan. Jadi udah maju ngedeketin yang 4 orang ini berarti ya. Dia balik lagi. Iya, karena si pencerita menceritakan sampai detail dia balik laginya, dia malah Di pohon. naik lagi ke pohon langsung hilang aja mungkin ya. Anjoy. Setelah kami berkumpul lagi dengan napas yang terengah-engah, panik, bingung, tidak percaya, tapi rasa penasaran masih ada. Dan itu kesalahan kedua kami malam itu. Kesalahan apa nih, Sep? Kayaknya mau penasaran mungkin Bud ya mereka, jadi nyamperin lagi ke rumah Ian kayaknya. Pilih orang gitu lagi sih. Feelingnya kayak Betul, gitu betul. kayaknya ya. Kita lihat ya. Boleh. Kami kembali, anjir bener. Tolong atau gimana, Sep? Udah baru baca udah kami kembali judulnya, Sep. Kami kembali dan mengintip untuk memastikan apakah dia masih ada. Ternyata makhluk itu masih ada, Sep. Anjir. Anjir, betah banget di situ. Masih seperti sebelumnya, dia terbang dari pohon ke pohon lainnya. Seolah belum selesai, seolah belum puas dengan kami. Jadi masih pengen Menampakkan diri dan menunjukkan bahwa hayang ulin lah, hayang cek Sunda ulin, nama. Apa sih? pengen main lah. Pengen main kayaknya, Sep. Pengen kenalan kayaknya Bud itu Bud. Iya sih kayaknya. Pengen kenalan kayaknya. Saat kami sedang fokus mengintip dan memperhatikan makhluk itu di kebun, lagi-lagi Herman berkata sambil teriak, "Itu naon deui?" Itu apa lagi? Herman bilang itu apa lagi ya? Iya. Dia menunjuk ke arah pohon yang besar yang ada di kuburan. Pohon. Oh, yang caringin Pohon itu. caringin. Pohon caringin itu berarti. Itu pohon yang di awal aku cerita, pohon tempat aku dan teman-teman suka nongkrong pada siang hari. Ya, berarti benar ya, di pohon caringin nih. Dan benar, saat kami melihat ke arah pohon itu, ada lagi makhluk yang sama. Ada lagi makhluk yang sama. Sebentar. Duduk diam di atas pohon, seakan-akan mengawasi kami. Jadi 2 dong. Betul, Sep. Jadi 2 dong. Jadi ternyata pada saat posisi
ya itu posisi tersebut. Mereka itu di satu sisi lain melihat ke arah kebun, Kebun. masih lihat nih si kuntilanak loncat-loncat Loncat. di Atur. pohon-pohon, di pohon-pohon kebun. Ah. Mm. Di sisi lain karena Herman melihat ke sisi Si, rumah yang makam itu dan ada pohon caringin, ada lagi makhluk yang duduk di atas pohon. Aduh. Double-double saya jadinya. Jadi Ya. double kill ini. Serem. Nah, jadi pada saat malam itu ada dua makhluk yang kami semua lihat dengan jelas. Yang satu terbang-terbang di kebun dan yang satu lagi bertengger di pohon besar di kuburan. Kami bersembilan melihat dengan sangat jelas dua makhluk itu. Lalu saat kami sedang panik dan memang sedikit berisik, mungkin ada tetangga kami yang terganggu oleh keberisikan kami. Beberapa orang tetangga keluar rumah dan menghampiri kami lalu bertanya pada kami, ada apa? Ya, si tetangga nanya ya. Kami pun menjelaskan semuanya yang kami lihat dan kami alami. Tapi ternyata respon tetangga biasa aja, Sep. Tanpa ada ekspresi gimana gitu. Mungkin karena udah bukan hal yang aneh mungkin bagi tetangganya. Nah, ternyata di sini si Yupi ngasih tahu nih. Jadi entah memang mereka tidak percaya atau mungkin mereka tahu tapi memilih untuk diam. Oh, bisi ketempuhan, bukan ketempuhan, bisi sama juga mungkin Bu, nanti mereka lihat kayaknya ya. Kalau misalkan, oh iya betul, misalkan kata tetangganya. Paham nggak maksudnya? Enggak. Jadi kayak misalkan Yupi kan bilang ke tetangganya, ternyata responnya biasa ngejelasin kejadian yang udah dialami. Ternyata biasa aja. Kalau misalkan dia tetangganya mengiyahkan, bisa disamperin, Bud. Mungkin salah satunya ke situ juga, tapi mungkin benar juga tetangganya sudah terbiasa dengan hal tersebut kayaknya ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan, Bud. Bersikap begitu agar kami semua, jadi tetangganya akhirnya memutuskan diam agar kami semua tidak takut dan bilang bahwa kami itu hanya halusinasi saja. Setelah itu kami diminta untuk bubar karena malam juga dan kami berisik. Kami pun memutuskan untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang kacau dan tidak karuan. Akhirnya bubar lah karena udah malam dan nggak kondusif lah ya. Udah ruwet kayaknya ya. Udah nggak kondusif. Biar menenangkan diri, akhirnya mereka semua pulang. Lanjut, Bud. Lanjut karena masih ada terusannya, Sep. Iya dong. Tapi ternyata, Sep, yang jadi ternyata yang kasihan itu Ian karena rumah dia kan sebelah pemakaman. TKP-nya berarti rumah Berarti dia kan di TKP ya. Apes banget. Dia nggak berani untuk pulang. Jadi akhirnya Ian menginap di rumahku bersama Asep dan dua orang lainnya. Pada nginep pada akhirnya. Di rumahnya Yupi ternyata nginepnya. 4 orang berarti ya, termasuk Yupi berarti. Bentar, akhirnya Ian menginap di rumahku bersama Asep dan dua orang lain. Berlima jadinya. Ian, Asep, dua orang temennya sama Yupi. Berarti 5 ya. Di dalam kamar pun kami masih saja membahas tentang apa yang sudah terjadi tadi. Tentang apa yang kami alami tadi sampai kami pun satu persatu tidur. Ya seperti biasa mungkin ngebahas lagi kejadian tadi ya. Bener tanya gitunya. Kan kayak masih sih gitu. Iya bener, pasti kalau aku yang ngalamin kayak masih percaya nggak percaya gitu kan. Tapi kalau nggak percaya yang liatnya semuanya gitu ya. Kalau misalkan sekarang percaya juga nanggung mungkin, Bud. Nanggung kayaknya sekali lagi kayaknya, Bud. Kayaknya ada lagi nih. Ada lagi kayaknya. Soalnya mereka masih penasaran, Bud. Benar.
Nah, jadi setelah pembahasan dengan teman-temannya, satu persatu akhirnya tertidur. Nah, setelah kejadian di malam itu, keesokan harinya kami pun jadi merasa sedikit takut untuk kembali nongkrong di bawah pohon besar itu walaupun dalam kondisi siang hari. Jadi mereka pada akhirnya untuk memutuskan tidak nongkrong dulu di pohon caringin itu ya. betul, Oh, iya iya. yang di makam ya, Dikasih jeda dulu mungkin ya. betul. Nah, jadi mereka berpindahlah ke rumah Ian aja, jadi langsung aja kumpulnya di rumahnya Ian di siang hari juga gitu kan. Kami pun berkumpul kembali seperti hari kemarin, dan sama seperti hari kemarin kami berkumpul lagi sampai malam hari. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku kira kejadian horor itu tidak akan terulang lagi. Ya emang sih biasanya kan Udah 2 kali nih. kayaknya nggak mungkin deh ya Yang ketiga kalian kejadian lagi mah ya. kejadian itu bakal terulang lagi gitu. Nah, Soalnya kan ya sangat-sangat jarang lah. jarang lah ya sampai bisa Kita bisa lebih dari 2 kali mah ya begitu ya. betul, kita bisa ngelihat sosok yang sama kedua kalinya gitu, San. Ketiga kalinya, Bun. Kok ketiga kali sih? Kan baru 2 kali. Baru 1 kali kan di malam itu doang. Oh iya. Nah, ini udah malam selanjutnya saya kumpul di rumah Ian. Ternyata Yupi berpikir salah. Karena apa? Karena malam harinya aku dan ketiga temanku yang malam sebelumnya melihat kuntilanak di gubuk itu kembali melihat makhluk itu lagi. Anjir. Tapi tempatnya berbeda dengan malam sebelumnya. Kali ini dia berada di rumah tetanggaku. Rumah itu berlantai 2 dan terdapat tempat penampungan untuk air di lantai 2. Toren lah ya. Toren kayaknya penguin. Nah, disitulah aku lihat makhluk itu tengah duduk di atas penampungan air. Tapi malam itu kami berempat sepakat untuk diam aja. Oh, jadi ternyata yang ngelihat kuntilanak lah ya. Kuntilanak duduk di toren tetangganya Ian ini cuman berempat ternyata. Dan mereka memutuskan untuk tidak memberitahu ke teman-temannya yang lain. Keep silent lah ya. Untuk cuma buat berempat aja gitu ya. Nah, tapi malam itu bersepakat karena jika kami memberitahukan kepada teman yang lain, makhluk itu muncul lagi, pasti akan kacau lagi seperti malam kemarin. Jadi kami memutuskan untuk diam. Setelah hari itu kami semua memutuskan untuk tidak berkumpul dulu untuk sementara waktu. Jadi jeda dulu untuk Jadi si tongkrongan ini, karena si berempat ini sudah ngelihat lagi melihat lagi kedua kalinya makhluk ini ada, yaitu kuntilanak. Akhirnya mereka berempat, ya udahlah kita sementara nongkrong di rumah masing-masing dulu aja. betul. Ya. Nah, ada sekitar 1 minggu nih kami nggak kumpul. Jadi si tongkrongan ini kurang lebih selama 1 minggu Ya nongkrong. nongkrong dulu ya. Aku kira semua sudah selesai. Tuh beres-beres. Berat. Karena aku dan teman-teman sudah tidak pernah melihat makhluk itu lagi. Tapi ternyata tidak untuk Ian. Karena Ian di TKP, di TKP Bud. masalahnya. Di TKP. Pasti nih ada kejadian nih tentang Ian nih. Kalian ingat nggak rumah Ian yang sebelahnya? Kuburan. Bukan, yang tetangganya Ian. Oh ya. Apa itu yang di toran itu kan? Yang di rumah tetangganya kan 2 lantai. Ah. Di torennya kan si Yupi ngeliat nih ada kuntilanak lagi ya. Ian ternyata akhirnya ada cerita nih dari Ian. Nah, bentar.
Dari Iannya nih. Nah, ternyata kalau dia setiap malam Mm-mm. saat sedang tidur, dia merasa seperti ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Anjir. Anjir. Aji Bud, Ekstrim asli nih. gimana posisinya? Kalau misalkan duduk gitu, terus ada yang meluk di belakang gini. Anjir. Anjing. Tapi saat Ian menoleh ke belakang, ternyata ya nggak ada siapa-siapa, Sep. Jadi selama 1 minggu selalu seperti itu, dan terkadang terdengar juga suara tangisan seorang wanita di kamar itu. Gimana sih biasanya nangis? Entah apa yang sudah dilakukan karena Ian akhirnya cerita nih sampai keluarganya memanggil orang untuk melakukan sesuatu. Oh, kayak di apa? Rukiah. Masa di rukiah rumah? Rumah berarti di apa ya? Bahasa ini diruat. Oh, bahasa ininya ruat ya, Diruat. didoain lah ya. Didoain lah, diruatan lah. Dan entah apa yang sudah dilakukan, karena setelah 1 minggu itu semua gangguan itu akhirnya berhenti. Kami pun sudah tidak pernah melihat makhluk itu lagi. Oh, jadi ternyata setelah diruat apa sih? Ya, diruat Diruat lah dan ya. atau didoain lah ya biar ini. Ternyata sudah nggak, si Ian tidak mengalami lagi. Hal-hal mistisnya lagi berarti ya. Udah nggak dipeluk lagi, Sep. Sayang banget. Padahal enaknya dipeluk ya. Sayang banget itu. Kalau pengen dipeluk mahal, Bud. Kok mahal sih? Iyalah 50 juta. Anjoy. Nah, terus sejak saat itu kami sudah tidak kumpul dan nongkrong di bawah pohon itu lagi, karena kami selalu mengingat kejadian pada malam itu. Jujur, semenjak malam itu ada rasa takut untuk kembali ke pohon itu, walaupun posisinya lagi siang hari. Lama sekali kami tidak kumpul di bawah pohon itu lagi, sampai beberapa tahun kemudian. Oh, hitungannya udah tahun kemudian nih. Pemakaman itu pada akhirnya dibuatkan pagar tembok oleh warga setempat, dan kami pun sudah tidak pernah masuk lagi ke area pemakaman. Oh, jadi sudah Di blokade, dipagar lah, dibatas ya. Betul, sudah dibatas. Sudah dibatas, Yaitu dipagar dengan tembok. Nah, kadang aku berpikir, kenapa pada saat waktu itu kami semua bisa melihat makhluk itu? Mungkin karena pada hari itu ada pemakaman baru, atau mungkin kami terlalu berisik, jadi mungkin mereka yang tak terlihat merasa terganggu dengan kami. Oh, nya orang baru ingat yang meninggal sorenya, Bud. Kan Yang dua jenazah ya. Tapi itu cowok cewek yang meninggalnya. Nah, itu kan mereka karena warga RW yang sebelah, jadi nggak tahu. Iya, benar-benar. Sedangkan kan yang dilihat kuntilanak yang mereka lihat ini nenek-nenek kan katanya ya. Ya, jadi si Yupi ini berpikir mungkin Dua sosok ini dua tuh jenazah, dua sosok hantu ini tuh dari dua jenazah yang dimakamkan pada sore itu. Aduh, Mungkin lah ya. Mungkin. Nah, jadi mungkin mereka yang lain yang tak terlihat merasa terganggu dengan kami. Entahlah, jadi benar atau tidaknya mah. Karena kalau dipikir lagi, ini agak aneh. Kan karena biasanya jika sedang berkumpul lalu penampakan, palingan yang bisa lihat 1 atau 2 orang. Ya. Nah, ini kami malah semuanya ngelihat gitu, bahkan sampai 2 makhluk sekalipun. Nah, kemudian bertahun-tahun setelah kejadian itu, kami mulai sibuk dengan kesibukan masing-masing dan jarang bertemu. Sampai hari ini pun sangat jarang sekali kita kumpul-kumpul bersama dalam jumlah banyak. Kalau tidak ada satu acara penting atau apalah itu. Tapi jika kita sedang kumpul bersama, lalu ada yang membuka topik obrolan horor, kami pasti akan membahas tentang kejadian pada malam itu. Selalu, seolah belum selesai. Sampai sekarang pun aku masih berpikir, kenapa malam itu kami semua bisa melihat makhluk itu.
Kenapa tidak satu atau dua orang saja yang melihat? Apa karena malam itu terlalu berisik dan mengganggu, atau mungkin malam itu kami dipilih untuk melihat mereka? Mungkin, Pilihan ya. mungkin lah ya. Jadi buat cerita turun temurun kayaknya. Tapi ya emang sih saya banyak yang bilang lah ya, kalau kayak di tempat-tempat apa ya disebutnya, kalau makam itu tempat sakral lah ya, bisa disebut tempat sakral. Kita nggak boleh, ya nggak boleh terlalu berisi katanya gitu. Harus menghargai kayaknya. Betul, jadi kita harus lebih ke menghargai bahwa ya tidak dipungkiri ya ada kehidupan lain gitu. Yang kita nggak tahu ya, Bud ya. Nah, itulah sedikit cerita dari Yupi. Satu pesan dariku nih, dijelasin akhirnya sama Yupi. Jadi dimanapun kita berada, mau siang, mau malam, selalu jaga sikap. Jangan berisik berlebihan, karena mereka yang tak terlihat selalu ada di sekitar kita. Hai. Dan ya, itulah pengalaman hororku bersama teman-temanku di kampung tercinta kami. Sekian dan terima kasih untuk mendengarkan cerita ini. Thank you. Goks, ini ceritanya Goks. Ya betul, jadi tadi dijelasin langsung lah sama Yupinya ya, Aing bahwa keringet dingin, Bud. anjir. Sama orang, apalagi orang yang ceritanya anjir. Ya itu tadi saya pada akhirnya kan dijelasin juga ya sama Yupi ini. Ya kita ternyata mau dimanapun ya, bukan di tempat. Ya mau dimanapun lokasinya lah, Bud ya. Kita harus bisa menghargai penunggu yang sebelum kita. Karena ya karena secara tidak langsung ada gitu ternyata kehidupan lain ya, Bud ya. Oke, Bud. Jadi cerita pertamanya beres, mungkin satu cerita ya malam ini ya, Bud ya, karena cukup melelahkan juga. Lumayan ya, Bud ya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang masih standby di Wih, mantap, masih ya. Banyak yang standby Sep ya. Oke. Jadi tadi pas cerita banyak yang nyawer. Wih, Terima kasih. Tepuk tangan dong, Bud. Pengen nangis. Kok pengen nangis sih? Bahagia dong. Iya, happy ya. Oh, happy dong. Banyak ya lo ya? Banyak banget ini. Jadi saking banyaknya aku nggak bisa bacain satu-satu, ini muncul terus. Topnya lo. Ada dari Eroms. Wih, keren Erom, thank you banget. Thank you. I don't belong here, thank you. Thank you. Terus ada dari Nisani. Thank you Nisa. Ya intinya yang udah support kita, semoga rezekinya digantikan 700 kali lipat. Amin. Sama makasih banyak juga yang udah standby tadi dengar ceritanya. Mungkin kita sekarang buka sesi pertanyaan ya. Dari cerita tersebut, apakah kalian ada yang relate kah atau hampir sama nih? Ternyata aku juga pernah nih ngalamin hal serupa gitu. Yap, betul.